Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, STB televisi digital, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital untuk kita review, yaitu HD 6800. Menarik untuk direview dikarenakan fitur-fitur yang dimilikinya untuk STB di range harga yang sejenis. Untuk harga di pasaran saat sekarang ini di kisaran Rp180.000 saja. Dan nanti untuk link pembelian terbaik akan kita sertakan di deskripsi video. Baik, untuk HD 6800 ini sudah mendukung HEVC H265. Ini sangat penting sekali terutama bagi teman-teman yang suka mendownload film, di mana rata-rata film sekarang itu menggunakan format H265 atau HEVC ini ya. Kemudian terdapat juga fitur MiCast, MiTube, kemudian ada YouTube-nya juga. Dan ini juga bisa dipakai sebagai IPTV player. Untuk resolusi maksimumnya ya adalah 1080 Full HD. Nah, ini merupakan sisi per sisi dari boxnya ya. Dan sangat menarik sekali di sini ternyata untuk televisi tabung dia tidak menggunakan port RCA ya, tapi menggunakan SCART. Dan namun jika kita perhatikan di sini, untuk adapter SCART tersebut tidak disertakan dalam paket penjualannya. Untuk remote controlnya, jika kita perhatikan pada gambarnya, dapat digunakan juga sebagai pengganti remote televisi. Baik, dari segi kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan, di mana kita mendapatkan user manual. Nah, ini adalah user manualnya ya, ditulis dengan eksklusif sih ya, kertasnya pun juga bagus, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk remote control dan baterai kita sudah mendapatkan ya, baterainya adalah baterai AAA. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk remote control ini juga mendukung untuk infrared learning function. Nah, ini pada tombol bagian atasnya ini ya. Jadi dengan menggunakan fitur ini kita dapat mengkopikan tombol-tombol tertentu, biasanya adalah tombol-tombol penting pada remote televisi, kita pindahkan ke sini sehingga nanti remote televisi tidak perlu kita gunakan lagi, jadi cukup menggunakan remote control ini saja. Nah, ini kelengkapan tombolnya, silakan diperhatikan. Hampir sama ya, sepertinya sama sih ya, seperti Matrix Apple di VB2IP. Untuk tombol-tombol terbuat dari karet, kemudian sangat nyaman, enak sekali pada saat kita tekan, tidak terlalu empuk. Jadi ini memang sensasi yang seperti ini yang saya inginkan sih ya. Dan untuk baterai, ini ada pada bagian belakangnya. Kita tidak mendapatkan kabel RCA, namun kita mendapatkan kabel HDMI seperti ini. Namun kabel HDMI-nya sih kualitasnya kualitas standar saja. Jika seandainya ada dana lebih, mungkin ada baiknya diganti saja ya dengan kabel HDMI yang kualitasnya lebih bagus jika dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini adalah STB dari HD 6800 tersebut. Materialnya terbuat dari besi ya. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kemudian sisi kanan dan sisi kiri termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi ventilasi udaranya ada di mana-mana. Dan ada pad yang terbuat dari busa juga ya di bagian bawah ini, jarang untuk STB televisi digital yang seperti ini, sehingga tuh dia tidak mudah bergeser pada saat kita taruh di atas meja. Nah, untuk front panel, nah kurang lebih adalah seperti yang terlihat, kelengkapan tombol sangat lengkap sekali. Jadi dengan menggunakan tombol-tombol ini atau dengan lengkapnya tombol yang tersedia, tanpa menggunakan remote control pun sebenarnya sih ini bisa kita operasikan. Ada port untuk USB-nya sebanyak 1 buah pada sisi bagian depan dan ini adalah LED display-nya. Kemudian kita lihat di sisi bagian belakang. Nah, ini merupakan pada sisi bagian belakang sesuai dengan gambar yang terdapat pada box, di mana di sini terdapat antena in, kemudian loop out, SPDIF untuk audio digital, HDMI, dan ini ada LAN port-nya juga. Jadi ya sangat bagus sekali ya. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini ada adapter untuk SCART-nya. Jadi untuk televisi tabung, jika ada yang bertanya, ini masih bisa digunakan pada televisi tabung. Namun untuk adapter SCART-nya ini harus kita beli secara terpisah. Link pembelian kita bantu share di deskripsi video. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya berbagai macam kelebihan kekurangan fitur yang terdapat pada HD 6800 ini. Kualitas gambar dari STB ini cukup bagus, hampir sama dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Suara tidak over volume, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke auto atau bypass. Pastikan juga televisi atau perangkat audio yang digunakan mendukung. STB ini menarik untuk dikomparasi dengan Matrix Apple di VB2IP. Nanti akan kita buatkan video tersendiri. Untuk spesifikasi keybox HD 6800 adalah sebagai berikut. STB ini memiliki hanya satu port USB saja di posisi bagian depan. Dapat saja ditambahkan dengan menggunakan USB hub, namun tidak stabil.
terkadang dapat menyebabkan terjadinya hang. Selain itu, terdapat satu port LAN dan SCART. Untuk adapter SCART ini harus dibeli secara terpisah agar STB dapat dipakai di televisi tabung. Desain keren, boleh dikatakan berbeda dengan kebanyakan STB yang beredar, fresh dan enak dipandang, sehingga tidak membosankan. LED display cukup besar, terletak di posisi tengah, namun sayang tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, terdapat di semua sisi sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,3 derajat Celcius. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, namun agar tetap aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Bagi yang mencari STB yang sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, maka STB ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun demikian dari segi kualitas dan fitur, menurut kami STB ini sangat bagus di harga hanya 180-an ribu rupiah saja. Remote control sangat enak sekali, memiliki beberapa tombol shortcut, salah satunya adalah tombol YouTube. Dapat juga digunakan sebagai remote televisi. Selain itu ada lampu indikator saat tombol ditekan. Tentu saja ini sangat memudahkan untuk memastikan tombol berfungsi baik dan baterai dalam kondisi terisi. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset Gochin dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidaklah sama dengan Finder Meter yang saya gunakan, seperti yang terlihat. Namun demikian, tunernya peka, dapat melok semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya, termasuk MUX sinyal lemah, yaitu MUX Viva Group. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Metric Apple DVB-to-IP. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Selain itu channel juga dapat untuk diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Untuk masuk ke rumah sakit ini dan melakukan surgery. Sama dengan STB yang lain, Keybox HD 6800 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Berikut tampilan menu program. Ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu Channel Edit. Pada menu Search terdapat pilihan untuk Search Mode, tipe pencarian, dan lainnya. Pencarian dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Untuk pencarian televisi digital, pastikan Search Mode diset ke DVB-T2. Untuk antena power, jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat dua pilihan untuk user interface style, yaitu Metro dan Classic. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk dan lainnya. Juga terdapat pengaturan PVR management untuk record dan time shift.
Tidak perlu khawatir bagi penggemar film-film box office, dipastikan STB ini mendukung format HEVC H265. Menu YouTube dan MeTube merupakan dua di antara aplikasi streaming yang tersedia, namun sayangnya tidak dapat digunakan dikarenakan terjadinya error. Sebagai penggantinya dapat diakses melalui fitur MiCache yang sudah tertanam di STB ini. Biasanya jika terjadi error pada YouTube maka dapat diatasi dengan cara melakukan update APK. Namun entah kenapa jurus ini ternyata tidak mempan pada STB Keybox HD 6800. Update APK terbaru yang sudah kita lakukan melalui MiCache ternyata tidak bisa mengatasi error pada aplikasi YouTube. Selain YouTube dan MeTube juga terdapat aplikasi lain seperti TikTok, IPTV, dan YouTube Kids. Sama dengan aplikasi streaming lainnya, TikTok dan YouTube Kids pun juga tidak dapat digunakan dikarenakan terjadinya error. Sebagai solusinya harus diupdate dengan firmware terbarunya sebagai pengganti firmware yang sekarang ini tertanggal 30 Desember 2021 yang sangat jadul sekali. Keybox HD 6800 memiliki fitur MiCache seperti yang terdapat pada Matrix Apple DVB-2IP. Silakan install aplikasi MiCache di smartphone, dapat di-download di Play Store. Dengan menggunakan MiCache memudahkan kita melakukan banyak hal seperti memutar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dan review singkat dari receiver GT Media GTX Combo ini, di mana dalam paket penjualannya itu kita sudah mendapatkan kartu garansi. Sebenarnya produk ini bergaransi selama 1 tahun ya. Namun ya dikarenakan tidak adanya, kita pun juga dapat melakukan mirroring dan menjadikan smartphone sebagai pengganti remote control. Masih banyak hal lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan MiCache, namun untuk STB ini belum mendukung fitur 1IP dan DVB-2IP. Semoga saja di update firmware selanjutnya, kedua fitur tersebut sudah tersedia. Satu yang penting wajib diketahui, pada saat menggunakan MiCache, smartphone dan STB harus berada dalam satu jaringan yang sama. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Pilihan yang tersedia lengkap. Untuk koneksi yang stabil dapat menggunakan kabel atau wired melalui LAN port. Selain itu mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT, akan tetapi tidak mendukung USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware, dengan dua pilihan yang tersedia, yaitu USB upgrade secara manual dan upgrade by NAT secara online. Namun sayang tidak tersedia firmware terbaru untuk STB ini. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Keybox HD 6800 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini memiliki desain yang sangat menarik, tuner sensitif dengan sudah tertanam fitur MiCache, mendukung HEVC H265, USB Wi-Fi dongle, dan terdapat LAN port serta SCART untuk televisi tabung. Remote control sudah dilengkapi dengan fitur infrared running function, dibanderol dengan harga hanya Rp181.000 saja. Fitur yang diberikan sesuai dengan harga yang sudah kita bayarkan, cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.